100,2 Elsifa FM, Radio Inspirasiku. Masih di cerita Elsifa pagi hari ini, dan Kak Imam juga insya Allah akan temani kalian hingga nanti jelang di jam 7 pagi tentunya. Assalamualaikum, apa kabar untuk kalian yang baru saja bergabung pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian juga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun tentunya. Amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik yang soleh dan solihah, bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan kisah yang akan Kak Imam bawakan pagi hari ini? Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Jika kalian sudah siap tentunya. Kalau begitu, adik-adik yang soleh dan solihah, yuk, lomba duduk yang rapih. Suaranya disimpan, mulutnya dikunci, dan telinganya dibuka lebar-lebar untuk mendengarkan kisah yang akan Kak Imam bawakan pagi hari ini. Nah, begitu adik-adik yang soleh dan solihah, ya. Dan kali ini Kak Imam akan melanjutkan lagi kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika pekan kemarin kita telah sampai kepada kisah tentang diperintahkannya dakwah secara terang-terangan, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat sudah mulai mengajak orang-orang Mekah secara terbuka. Nah, kali ini adik-adik yang solih dan solihah, insya Allah kita akan melanjutkan kembali tentang penyiksaan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Adik-adik, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan perintah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan atau mengajak manusia secara terbuka untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu hal ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Kenapa adik-adik? Ya, karena penduduk Mekah pada saat itu mereka sudah memiliki agama terlebih dahulu, yaitu agama nenek moyang. Mereka menyembah patung-patung, mereka menyembah berhala. Bahkan di dalam Ka'bah sendiri ditemukan banyak sekali patung-patung dan berhala-berhala yang mereka bikin untuk mereka sembah. Ada Lata, ada Uzza, ada Manna, dan yang lain-lainnya. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, tentu mereka semuanya pada berontak. Mereka semuanya menolak. Bahkan secara terang-terangan justru mereka melakukan perlawanan kepada Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya. Adik-adik, dikisahkan dalam sirah Nabawiyah sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu ketika sedang sholat di tengah-tengah orang Quraisy, tentu saja sholatnya adalah di depan Ka'bah, ya, adik-adik yang soleh dan solihah. Ternyata apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapatkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat di situ? Ternyata orang-orang kafir Quraisy itu melempari Nabi dengan kotoran, bahkan diletakkan di kepalanya. Sampai-sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lama tidak bangkit dari sujudnya. Kemudian putri beliau yaitu Fatimah datang menjumpai beliau dan membersihkan kepala beliau dari kotoran tersebut. Barulah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari sujudnya. Adik-adik yang soleh dan solihah, pernah juga saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan di sebuah lorong di kota Mekah, Nabi kemudian dilempari kepalanya dengan tanah sampai kepala Nabi kotor. Dan kemudian salah seorang putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan kepala Nabi sambil menangis, adik-adik yang soleh dan solihah.
Namun, saat putri Nabi tersebut membersihkan kepala beliau sambil menangis itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berkata kepada putrinya, "Wahai anakku, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya Allah bersama dengan abimu, bersama dengan ayahmu." Nah, adik-adik yang solih dan solihah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama ini mengajak orang-orang untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang wajib disembah. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Hinaan, cacian, siksaan, bahkan siksaan tersebut kadang mengancam jiwa Nabi Muhammad SAW. Tetapi adik-adik yang solih dan solihah, Nabi Muhammad SAW begitu sabar menghadapi itu semuanya. Bahkan Nabi tidak mengeluarkan doa-doa keburukan. Meskipun pada saat itu putri Nabi SAW, karena saking kasihannya kepada ayahnya yaitu Nabi Muhammad, sampai kemudian mengeluarkan ucapan melaknat orang-orang yang telah melempari Nabi dengan tanah tersebut. Tapi Masya Allah, adik-adik yang solih dan solihah, Nabi Muhammad SAW justru melarang putri beliau melaknat mereka. Nabi SAW hanya mengatakan, "Wahai anakku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya Allah bersama dengan ayahmu." Adik-adik yang solih dan solihah, ternyata penyiksaan demi penyiksaan bukan hanya dirasakan oleh Rasulullah SAW saja, tetapi juga dirasakan oleh sahabat-sahabat beliau. Bahkan seperti Bilal bin Rabah, seorang budak yang karena ketahuan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian meyakini dan tunduk serta patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, maka oleh majikannya Bilal bin Rabah dihukum. Dibawa ke padang pasir yang sedang panas-panasnya, diikat tangan dan kakinya pakai tali, kemudian ditengadahkan, dan di dadanya kemudian diletakkan batu besar. Sampai kemudian Bilal bin Rabah kesulitan untuk bernafas. Saat Bilal bin Rabah diminta untuk kembali ke agama nenek moyangnya dengan mengucapkan Lata, Uzza, dan Manah, maka adik-adik yang solih dan solihah, Bilal bin Rabah hanya mengucapkan Ahad, Ahad, Ahad. Allah yang Esa, Allah yang Esa, Allah yang Esa. Sampai kemudian Bilal bin Rabah pun ditambah lagi bebannya dengan batu yang lebih besar. Namun tetap tidak goyah keimanannya dan tetap menyebutkan Ahad, Ahad, Ahad keluar dari lisannya. Hingga kemudian pertolongan Allah datang melalui sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang membeli Bilal, membebaskan Bilal, memerdekakannya dari seorang budak dengan sejumlah uang yang ditentukan oleh majikannya. Dan sejak saat itu adik-adik yang solih dan solihah, Bilal bin Rabah menjadi seorang budak yang merdeka. Dia kemudian menjadi pengikut Nabi yang sangat setia. Namun ada lagi kisah dari keluarga Ammar bin Yasir. Adik-adik yang solih dan solihah, Ammar bin Yasir dan keluarganya semuanya menghadapi siksaan yang sangat berat. Bahkan keluarga beliau ada yang dibunuh, ibunya dibunuh. Kemudian keluarga yang lainnya juga sama, disiksa dengan begitu kejam karena mereka
mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilah, sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusannya. Nah, adik-adik yang solih dan solihah, demikianlah gambaran tentang penyiksaan demi penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat, hanya gara-gara Nabi mengajak orang-orang Mekah pada saat itu untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik yang solih dan solihah, maka bersyukurlah kita kepada Allah. Ternyata kita sekarang ini tidak mendapati suasana seperti itu. Kita bebas untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bahkan itu pun adik-adik yang solih dan solihah dijamin oleh undang-undang dasar kita. Oleh karena itu, adik-adik yang solih dan solihah, yuk mari kita berpegang teguh kepada agama kita masing-masing. Bagi kita yang muslim, yuk mari kita berpegang teguh dengan keyakinan kita menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusannya. Bukankah kalau kita sedang sholat ya adik-adik, kemudian kita sedang tahiyat awal dan tahiyat akhir, di situ ada ucapan atau ada bacaan yang bunyinya Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang wajib untuk disembah kecuali hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Adik-adik, nah, itulah kisah tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW yang Kak Imam hadirkan untuk hari ini. Insya Allah kisah selanjutnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentunya di cerita pekan depan. Insya Allah. Tapi adik-adik yang solih dan solihah, pastikan tetap di 100,2 El-Shifa FM, Radio Inspirasiku. Karena insya Allah setelah ini Kak Imam akan kembali membawakan cerita-cerita yang lainnya.